Selamat datang di channel Indah Kirana, channel tentang alur cerita anime Donghua. Yang suka dengan alur ceritanya, jangan lupa subscribe ya guys, biar gak ketinggalan alur cerita menarik selanjutnya. Tanpa banyak bicara lagi, mari dengarkan alur ceritanya. Semoga terhibur. Bab 21. Xiao Yan tersenyum sambil melihat ke arah praktisi muda yang perlahan membuka matanya. Menurut persepsi Xiao Yan, kultivasi praktisi muda ini tidaklah buruk. Setidaknya di benua Dohki, dia bisa dianggap sebagai talenta luar biasa. Dia telah mencapai kekuatan Do Huang bintang 7. Serigala besar yang dia lawan adalah binatang ajaib peringkat 7. Serigala bulan melolong. Magic Beast jenis ini sangat kejam dalam pertempuran. Selama ada kesempatan untuk membunuh lawannya, ia tidak akan ragu untuk menyerang ke depan dan membunuh lawannya. Bahkan jika lawannya hendak mencapai titik vitalnya, ia tidak memiliki niat sedikit pun untuk menghindar. Oleh karena itu, ketika dihadapkan dengan gaya bertarung hidup untuk hidup, banyak orang akan mundur untuk maju. Mereka hanya akan bertahan dan tidak menyerang, menunggu hingga kelemahannya terungkap sebelum memberikan pukulan fatal. Sayangnya, biasanya hanya ada sedikit orang yang bisa bertahan sampai saat itu. Karena di bawah pemboman keras Howling Moon Wolf, mereka tidak bisa menahannya. Kecuali kekuatan seseorang jauh melampaui Howling Moon Wolf, tidak ada orang yang cukup bodoh untuk melawannya dengan kekuatan lemah. Namun, orang di depan Xiaoyan agak aneh, meskipun Xiaoyan telah melihat beberapa mayat sebelumnya. Dari penampilannya, status dan kekuatan mereka tampaknya lebih rendah daripada orang ini. Dia seharusnya dikeluarkan dari faksinya sendiri. Saat praktisi muda itu membuka matanya dan melihat Xiaoyan, dia secara naluriah melompat dari batu hijau tempat dia berbaring dan mendarat di tanah beberapa meter dari Xiaoyan, membawa kabut abu-abu bersamanya. Setelah itu, dia sepertinya teringat sesuatu dan dengan cepat berjalan ke depan. Dia menangkupkan kedua tangannya dan membungkuk pada Xiaoyan sambil berkata, "Saudara Xiaoyan, aku telah menunggumu. Saya Liu Xiang. Terima kasih telah menyelamatkan hidup saya. Saya tidak mengenali dermawan saya sekarang. Saya berharap dermawan itu akan memaafkan saya." Liu Xiang tidak memiliki sedikit pun keraguan ketika dia berbicara. Terlihat bahwa dia juga orang yang lugas. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak menyalahkannya. Setelah menjelaskan niatnya, mereka berdua berjalan keluar dari hutan pegunungan bersama untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan untuk memahami dunia ini terlebih dahulu. Xiaoyan tidak terbang bersama Liu Xiang. Sepanjang perjalanan, Xiaoyan juga memiliki kesan yang baik terhadap Liu Xiang. Dari percakapannya dengan Liu Xiang di sepanjang jalan, Xiaoyan memahami bahwa mereka sekarang berada di wilayah barat Da benua, berdekatan dengan hutan kuno yang sunyi di selatan. Ada banyak binatang ajaib yang sangat kuat. Beberapa di antaranya bahkan cukup kuat untuk mencapai puncak benua. Kekuatan mereka tidak kalah dengan beberapa puncak eksistensi umat manusia. Namun, mereka tampaknya memiliki kesepakatan dengan umat manusia bahwa mereka tidak dapat menyerang begitu saja. Jika tidak, mereka akan diburu oleh ahli dari kedua belah pihak sampai mereka mati. Liu Xiang tinggal di sebuah kota bernama Kota Qingyang. Itu adalah kota kecil di wilayah barat Da, dan Liu Xiang adalah anggota salah satu dari dua klan besar di Kota Qingyang. Kedua klan tersebut telah bertempur secara terbuka dan diam-diam selama ratusan tahun. Klan lainnya bermarga Wu, dan keduanya selalu berimbang. Hingga 10 tahun yang lalu, ketika kepala klan Wu membuat terobosan dan melukai kepala klan Liu dalam pertempuran dengan kepala klan Liu, meninggalkan kepala klan Liu dengan gejala sisa. Meskipun kepala klan Liu terluka dan menderita gejala sisa, unta yang kelaparan masih lebih besar dari kuda. Dengan berdirinya klan Liu, meski gejala sisa belum hilang seluruhnya, selama bahan obat lain ditemukan, gejala sisa akan segera dihilangkan. Sayangnya, dalam 10 tahun terakhir, klan Wu tidak kenal ampun, terus-menerus menekan klan Liu. Sebagian besar pasar tekstil di kota Qingyang telah ditempati oleh klan Wu. Meskipun gejala sisa kepala klan Wu hampir pulih sepenuhnya, situasinya menjadi sangat kritis. Bahan obat yang tersisa belum ditemukan. Tetapi sekarang klan Wu hendak menyerang kota. Liu Xiang tidak punya pilihan selain membawa anggota klannya keluar untuk mencari bahan obat. Setelah 2 bulan mencari, Liu Xiang akhirnya menemukan lokasi pasti dari semua bahan obat dengan susah payah. Setelah beberapa pertempuran, tidak banyak orang yang tersisa, tetapi bahan obat terakhir, Salgat Grass, belum ditemukan. Hal ini membuat Liu Xiang dan yang lainnya sangat cemas. Melihat perang klan akan segera terjadi, tetapi kepala klan Wu belum pulih dari gejala sisa. Mereka tidak punya pilihan selain melakukan pertaruhan terakhir. Ketika binatang ajaib tingkat ke-7, Howling Moon Wolf, pergi berburu makanan, mereka diam-diam bergerak. Namun, karena suatu alasan,
Mereka ditemukan oleh Howling Moon Wolf. Setelah serangkaian pertempuran, mereka sudah kelelahan. Tetapi sekarang mereka ditemukan oleh binatang ajaib itu. Mereka tidak punya pilihan selain melawannya. Pada akhirnya, mereka semua musnah. Jika si Oyan tidak datang tepat waktu, bahkan Liu Xiang pun akan dimakan oleh Howling Moon Wolf saat ini. Waktu berlalu tanpa disadari. Keduanya mengobrol sambil berjalan. Dalam sekejap mata, mereka sudah mendekati kota. Si Oyan melirik dan melihat garis hitam di kejauhan. Tanah di bawah kakinya tanpa disadari telah berubah dari padang rumput hijau menjadi jalan keras yang kokoh. Jelas sekali bahwa ini adalah akibat dari seringnya lalu lintas. Xiaoyan menarik napas dalam-dalam dan merasakan aura manusia yang familiar antara langit dan bumi. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan saat dia menghela nafas dengan lembut. Masih lebih baik bersama manusia. Sungguh membosankan sendirian. Saudara Liu, masih ada yang harus kulakukan. Sampai jumpa lagi. Sampai nanti. Saat suaranya jatuh, dia mengabaikan ekspresi kaget Liu Xiang dan tubuhnya melintas dan menghilang di depan Liu Xiang. Hanya suara Xiaoyan yang tersisa yang masih bergema di langit memberitahu Liu Xiang bahwa seseorang baru saja berada di sini. Dia sudah mengetahui nama orang itu. Itu adalah seorang pria muda bernama Xiaoyan yang terlihat seumuran dengannya. Liu Xiang berdiri di tempat yang sama untuk waktu yang lama dan baru pulih setelah beberapa saat. Dia maju selangkah dan hampir terjatuh. Baru kemudian Liu Xiang menyadari bahwa kakinya mati rasa. Dia mengedarkan doqi di tubuhnya dan menghilangkan rasa mati rasa di kakinya. Saat itulah dia terus bergegas menuju kota Qingyang. Namun, kecepatannya kali ini dibantu oleh doqi miliknya. Aliran cahaya hijau pucat tertinggal di tempat yang dilewati Liu Xiang, dan tubuhnya telah menghilang ratusan kaki jauhnya. Saat dia berjalan, dia bergumam pada dirinya sendiri. Jadi, begitu cepat, kecepatan seperti ini, aku khawatir hanya kepala keluarga yang bisa mengimbanginya dengan kekuatan penuh. Bukankah itu berarti kekuatannya adalah setidaknya di level yang sama dengan kepala keluarga? Benar-benar terlalu menakutkan. Dengan bakat seperti ini, dia mungkin adalah murid dari sekte besar yang keluar untuk berlatih. Jika keluarga Liu saya berhubungan baik dengannya, maka bahkan keluarga Wu harus bersikap sopan kepada kita. Saya harus segera memberitahu kepala keluarga tentang masalah ini. Saat suaranya turun, kecepatannya meningkat sekali lagi. Tubuhnya bersinar dan dia dengan cepat terbang menuju keluarga Liu di kota Qingyang. Liu Xiang masih bergegas menuju kota Qingyang dari luar kota. Tapi Xiaoyan sudah mulai berjalan-jalan di sekitar kota. Xiaoyan melihat kejalanan yang ramai dan tersenyum. Setelah beberapa kali berbelok di jalanan dan arus orang, akhirnya ia menemukan asosiasi pedagang yang khusus menjual informasi. Xiaoyan memasuki toko dan melihat konternya dipenuhi informasi tentang faksi biasa. Dia dengan santai membaliknya dan menunjukkan senyuman. Dengan sebuah buku di tangannya, dia melemparkan segenggam koin emas dan berjalan keluar. Setelah meninggalkan asosiasi pedagang, dia dengan hati-hati melihat buku yang tertutup debu di tangannya. Buku ini berjudul Penjelasan Benua dan menjelaskan banyak hal yang perlu diketahui tentang benua tersebut. Namun, Xiaoyan tidak terlalu memperhatikannya. Sebaliknya, dia langsung melihat bagian terpenting. Benua ini disebut Benua Yuanwu. Pada zaman dahulu, ada banyak orang yang cakap. Para ahli dilahirkan dalam jumlah besar dan para genius dikumpulkan. Benua Yuanwu pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian besar, wilayah tengah dan wilayah luar. Wilayah luar dibagi lagi menjadi 4 bagian, timur, barat, selatan dan utara. Keempat bagian tersebut dibagi lagi menjadi 9 prefektur. 9 prefektur dibagi lagi menjadi 36 kabupaten dan 72 prefektur. Buku tersebut tidak menjelaskan wilayah tengah secara detail. Xiaoyan tidak terkejut dan terus membaca. Xiaoyan secara alami sangat memperhatikan kekuatan. Bagaimanapun, kekuatan adalah satu-satunya jalan masuk ke seluruh benua. Oleh karena itu, Xiaoyan membaca dengan cermat. Pembagian kekuatan di benua Yuanwu sebagian besar sama dengan pembagian kekuatan di benua Doqi. Namun, ketika menyangkut Dodi, Xiaoyan sedikit mengernyit. Pembagian kekuatan di benua Yuanwu tidak lagi sama setelah mencapai Doshang. Setelah Doshang, dibagi menjadi setengah kaisar, Dodi, alam transformasi asal, alam pengembalian asal, raja asal, kaisar asal, zong asal, yang mulia asal, orang suci asal, kaisar asal. Alam-alam ini adalah pembagian kekuatan di benua Yuanwu. Kebanyakan dari mereka sama dari Doje hingga Doseng. Tetapi satu-satunya perbedaan adalah antara alam transformasi asal dan pengembalian.
Buku tersebut menjelaskan bahwa alam transformasi asal dan pengembalian tidak berbeda 9 bintang seperti alam lainnya. Alam transformasi asal dan pengembalian dibagi menjadi tahap awal, pertengahan, dan akhir. Tahap akhir dibagi lagi menjadi tahap akhir dan puncak tahap akhir. Sebelum seseorang mencapai ranah transformasi asal, seseorang dapat menggunakan energi asal kaisar di dunia untuk berkultivasi. Tentu saja, prasyaratnya adalah seseorang harus beradaptasi dengan genesis Qi di dunia. Situasi Xiaoyan ketika dia menerobos sebelumnya adalah karena tubuhnya tidak sesuai dengan genesis Qi dunia. Jika bukan karena botol giok, Xiaoyan tidak akan tahu harus berbuat apa. Alasan mengapa orang-orang di benua Yuanwu dapat beradaptasi dengan genesis Qi dunia, terutama karena mereka lahir di benua tersebut. Sehingga mereka secara alami beradaptasi sejak dini. Begitu mereka dewasa, mereka tidak perlu menyesuaikan diri dengan genesis Qi. Misalnya, Xiaoyan tidak akan bisa beradaptasi dengan genesis Qi dunia untuk jangka waktu tertentu. Kedua alam tersebut mengandalkan keakraban seorang kultivator dengan genesis Qi dunia, memungkinkan mereka menarik genesis Qi ke dalam tubuh mereka dan menggunakannya untuk diri mereka sendiri. Ranah transformasi asal adalah budidaya Doqi dan genesis Qi. Begitu seorang kultivator mencapai alam pengembalian, mereka terutama akan mengolah genesis Qi. Tidak mungkin tubuh manusia bisa bertumbuh selamanya. Karena jika tubuh manusia bisa terus bertumbuh, maka tidak akan ada yang namanya penuaan, penyakit, dan kematian. Meskipun Doqi dapat memperkuat tubuh, begitu kekuatan seseorang mencapai tingkat tertentu, Doqi dalam jumlah besar akan meledak tak peduli seberapa hebat kultivasi mereka. Tujuan mengolah genesis Qi adalah untuk menyerap dan menyempurnakan genesis Qi dan menggunakannya untuk memperkuat tubuh. Ini karena orang-orang telah menemukan bahwa genesis Qi jauh lebih lembut dan padat daripada Doqi. Tidak peduli berapa banyak petani yang ada, tidak akan terjadi apa-apa pada mereka. Namun, ada kekurangan yang membuat genesis Qi tidak dapat dibandingkan dengan Doqi, yaitu genesis Qi jauh lebih tidak merusak dibandingkan Doqi. Untungnya, setiap orang perlu menggunakan genesis Qi setelah mencapai alam pengembalian, jadi para kultivator tidak perlu khawatir tentang hal itu. Adapun Kaisar Do, meskipun mereka masih mengolah Doqi, bahkan 10 Kaisar Do puncak tidak akan mampu menandingi satupun ahli pengembalian. Dari sini terlihat bahwa perbedaan kultivasi bukanlah sesuatu yang bisa diimbangi dengan kekuatan kultivasi seseorang. Tujuan utama berkultivasi di alam pengembalian adalah untuk menyelaraskan tubuh dengan genesis Qi di dunia, mencapai kondisi perpaduan sempurna. Langkah ini lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Untuk itu diperlukan seseorang untuk memurnikan dan menyerap genesis Qi dunia dan memadakannya menjadi manik genesis Qi putih di dalam tubuh. Semakin murni manik genesis Qi, semakin baik jadinya. Khususnya, manik-manik genesis Qi berwarna putih susu sangat murni. Selama seseorang bisa memadatkan manik genesis Qi berwarna putih susu, itu berarti masa depan seseorang tidak terbatas, dan pasti akan ada banyak sekte super yang akan mencoba mengikat mereka. Jika hanya satu dari mereka yang mengetahuinya, mereka akan melakukannya. Segala daya mereka untuk menghentikan semua berita dan merekrut orang tersebut. Setelah manik genesis Qi berhasil dipadatkan, mencapai alam asal leluhur akan menjadi batu. Inilah sebabnya mengapa begitu banyak orang bertahan di alam pengembalian begitu lama hanya demi kejayaan. Mereka berharap mendapat tempat di sekte super. Begitu mereka berhasil, mereka dan klan mereka akan mencapai kejayaan yang tak tertandingi. Ranah pengembalian adalah yang paling mereka andalkan. Bab 22. Ranah pengembalian adalah garis pemisah antara pakar puncak dan pakar puncak sejati. Itu adalah dunia yang semua orang tinggali demi mencapai puncaknya dalam satu hari. Selanjutnya, Xiaoyan melihat beberapa penjelasan metode budidaya dan keterampilan bertempur. Seperti yang diharapkan Xiaoyan, bahkan metode budidaya dan keterampilan bertempur di benua bela diri asal jauh lebih kuat daripada yang ada di benua Doqi. Metode budidaya dan keterampilan bertempur di benua bela diri asal didasarkan pada peringkat langit, bumi, mendalam, dan kuning. Ada juga tabu pangkat manusia, pangkat roh, pangkat kehendak, pangkat saint, dan pangkat saint. Setiap peringkat dibagi lagi menjadi 3 tingkatan: dasar, menengah, dan lanjutan. Meski dibagi menjadi 5 kategori, namun hanya ada 4 kategori utama. Tabu Saint Rank bukanlah sesuatu yang bisa dikembangkan dengan santai. Kata-kata tabu Saint Rank jelas tidak diucapkan dengan santai. Kata tabu saja sudah cukup membuat orang khawatir. Metode budidaya tabu tingkat suci dapat membuat kecepatan budidaya seorang kultivator menjadi lebih cepat daripada metode budidaya tingkat suci. Selama metode budidaya Saint Tier dikembangkan hingga puncaknya,
Kultivator akan dapat menggunakan langit dan bumi sebagai miliknya saat berkultivasi. Dengan menggunakan kekuatan langit dan bumi, kultivator akan mampu mencapai hasil 2 kali lipat dengan setengah usaha. Metode budidaya tabu senrang bahkan lebih kuat. Mereka tidak hanya memiliki semua karakteristik metode budidaya senrang, mereka bahkan lebih kuat daripada metode budidaya senrang. Setelah metode budidaya tabu tingkat suci dikultivasikan hingga mencapai tahap kesuksesan besar, metode budidaya akan secara otomatis beredar di tubuh kultivator. Ini akan membantu kultivator berkultivasi kapan saja. Selain itu, ia juga dapat meminjam energi dunia untuk membantu pemulihan kultivator. Efeknya luar biasa kuat. Kemampuan yang menantang surga seperti itu secara alami menggerakkan banyak kultivator. Tetapi mereka pada akhirnya hanya memikirkannya di dalam hati. Ini karena metode budidaya tabu senrang memiliki kesalahan fatal. Itu adalah ia akan terus menyerap esensi kehidupan dari tubuh kultivator. Pada akhirnya sang penggarap akan layu dan mati karenanya. Kalau tidak akan ada begitu banyak kultivator muda dan kuat di benua asal bela diri yang meninggal pada usia dini. Orang dua ini secara membabi buta mengejar kekuatan. Pada akhirnya mereka akan bangkit karena metode budidaya ini. Namun mereka akan layu dan mati karena metode budidaya ini. Bahkan jika orang-orang ini mati, mereka akan ditolak oleh dunia karena siapapun yang mengolah metode budidaya ini akan disebut penggarap setan. Karena beberapa metode budidaya tabu tingkat suci terlalu kejam dan sombong, mereka dikucilkan oleh dunia. Oleh karena itu, mereka yang mengembangkan metode budidaya tabu disebut penggarap setan. Namun, ini hanya pandangan masyarakat luar saja. Di wilayah tengah, selama seseorang memiliki kekuatan, siapa yang peduli dengan metode budidaya yang Anda kembangkan? Kekuatan adalah fokus sebenarnya dari benua ini. Di bawah metode budidaya Saint Tier adalah World Tier. Seperti namanya, metode budidaya tingkat world menggunakan rasa spiritual seseorang untuk menyatu dengan genesis ki untuk berkultivasi. Selama berkultivasi, rasa spiritual seseorang akan dilepaskan dan menyatu dengan genesis ki langit dan bumi. Itu akan menggerakkan energi langit dan bumi dan membentuk badai energi. Menyempurnakan genesis ki mirip dengan menyempurnakan seluruh dunia, menyebabkan seseorang merasa sangat terkejut. Metode budidaya tingkat roh menggunakan vena roh bumi untuk mengolah, menyerap ki bumi dan menggunakan ki bumi untuk menarik energi langit dan bumi. Menggunakan kedua metode pada saat yang sama, kekuatan seseorang akan melambung ke langit. Setelah berkultivasi, aura seseorang akan menjadi kental dan kuat. Jika metode budidaya atribut bumi digunakan, tidak hanya hasilnya 2 kali lipat dengan setengah usaha, ada juga peluang tertentu untuk memanfaatkan kekuatan bumi dan memahami misteri langit dan bumi. Metode budidaya tingkat manusia menggunakan seluruh pribadi sebagai metode budidaya dan metode budidaya adalah seluruh pribadi sebagai metode budidaya, memanfaatkan energi langit dan bumi untuk digunakan sendiri. Selain itu, metode kultivasi semacam ini tidak memerlukan banyak pemahaman dan akan langsung menyatu dengan orang tersebut, sehingga kecepatan kultivasi seseorang menjadi sangat cepat. Xiaoyan sangat gembira saat melihat manfaat dari kultivasi. Sayangnya, dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan mantra api pembakarannya untuk mencapai tahap itu. Cek-cek, metode budidaya ini tidak biasa. Hanya beberapa kemampuan tambahan yang beberapa kali lebih kuat daripada metode budidaya tingkat surga. Cek-cek. Xiaoyan hanya bisa menghela nafas dalam hatinya ketika dia memikirkan kemampuan misterius itu. Metode budidaya ini. Setelah metode budidaya adalah keterampilan Do. Sejak Xiaoyan melihat telapak tangan pemakan jiwa dunia bawah misterius, yang telah diadaptasi oleh hantu iblis api tua, Xiaoyan telah mengembangkan minat yang kuat pada metode budidaya dan keterampilan Do dari benua bela diri asal. Selain itu, Guyu telah memberitahu Xiaoyan bahwa reinkarnasi Buddha marahnya adalah keterampilan Do tingkat manusia, yang membuat Xiaoyan semakin tertarik. Oleh karena itu, dia membaca dengan sangat serius. Penjelasan Do skills di buku itu kira-kira sama dengan metode budidaya, keterampilan tier Do manusia. Setelah Do skill digunakan, sosok manusia akan muncul. Tentu saja, semakin mahir Do skill, sosoknya akan semakin solid dan semakin kuat pula kekuatannya. Sosok yang terbentuk akan menjadi pencipta Do skill karena penciptanya lah yang paling memahami Do skill. Dengan demikian, pencipta secara alami dapat mengendalikan keterampilan Do seperti ikan di air. Keterampilan Do tingkat roh, setelah digunakan, ki langit dan bumi akan digunakan untuk memperkuat keterampilan Do. Semakin lama Do skill digunakan, semakin banyak ki langit dan bumi yang diserap dan semakin kuat jadinya. Keterampilannya tingkat Do. Keterampilan Intent Tier Do adalah kombinasi keterampilan Genesis Ki dan Spirit Tier Do.
Keduanya saling melengkapi. Genesis Ki terutama menyerang tubuh fisik, sementara Spiritual Skills membombardir jiwa, langsung mencapai sumber skill. Kerusakan yang ditimbulkannya sangat besar dan kekuatannya mampu menghancurkan tubuh dan jiwa seseorang. Bisa dibilang menakutkan. Misalnya, telapak tangan pemakan jiwa Xuan Ming yang ditampilkan oleh hantu iblis api tua sebelumnya adalah teknik Do klasi. Bahkan Yuan Qing sempat terguncang hingga dia menjadi linglung saat itu. Hal ini mengakibatkan Xiaoyan tidak mengetahui kelas teknik Do itu. Namun, jika dilihat dari situasi Yuan Qing saat itu, teknik Do klasi bukanlah sesuatu yang bisa mereka peroleh dengan mudah. Mata Xiaoyan berbinar saat ini. Ini adalah harta karun yang sulit didapat. Jika dia bisa merebutnya dari tangan hantu iblis api tua, cak-cak, itu sudah cukup untuk digunakan sebagai kartu taruf. Setelah keterampilan Saint Do digunakan, dunia akan bergetar. Gunung dan sungai akan runtuh, dan semua makhluk hidup akan ketakutan. Ketika digunakan, dunia akan menjadi satu dengannya. Tidak ada yang bisa melarikan diri dari skill Saint Do. Kekuatannya bisa membakar langit dan merebus laut, menghancurkan semua makhluk hidup. Dikatakan mampu memadamkan dunia ketika skill Saint Do digunakan. Hal ini membuat Xiaoyan mendecakkan bibirnya. Itu hanya Do skill, namun mampu membuat dunia merasa takut. Dia benar-benar tidak tahu betapa kuatnya skill Saint Do. Yang terakhir adalah skill Saint Do. Halaman ini independen dan tidak seperti beberapa halaman lainnya yang digabungkan. Pembukaan halaman itu adalah kata merah cerah yang ditekankan dengan cara yang sangat serius, menyebabkan ekspresi Xiaoyan langsung menjadi serius. Skill Saint Do bahkan lebih kuat daripada skill Saint Do. Ia benar-benar memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Jika digunakan oleh pembangkit tenaga listrik super, bahkan pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama akan langsung terbunuh. Ada peluang untuk bertahan hidup. Bahkan jika pengguna bertemu dengan pembangkit tenaga listrik super yang satu tingkat lebih tinggi dari pengguna masih dapat membunuh mereka. Skenario terburuknya adalah pengguna akan terluka parah dan tidak diambang kematian. Tidak ada sedikit pun keraguan dalam kata-kata ini. Mereka benar-benar tegas dan tegas, menyebabkan Xiaoyan menghirup udara dingin. Pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan dia baru pulih setelah beberapa saat. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik super, maka yang terlemah setidaknya adalah Sor Sezong. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Do skill bisa memiliki kekuatan sebesar itu. Jika Sor Sezong bisa menggunakan keterampilan Do ini untuk menghancurkan dunia, lalu apa yang akan terjadi jika itu digunakan oleh pembangkit tenaga listrik sumber yang mulia, atau bahkan pembangkit tenaga listrik Sor Sage yang lebih kuat? Seberapa kuatkah hal itu? Xiaoyan tidak berani membayangkan. Dia hanya bisa mencari penginapan setelah dia selesai membaca. Sesaat kemudian, Xiaoyan berdiri di depan sebuah penginapan bernama Gedung Seribu Berkah. Dia tersenyum sedikit dan berjalan masuk. Begitu dia masuk, dia melirik ke lantai pertama yang ramai dan tersenyum lagi sebelum berjalan ke lantai 2. Begitu dia sampai di lantai 2, Xiaoyan melihat meja tamu di dekat jendela dan berjalan mendekat. Begitu Xiaoyan duduk, seorang pelayan berlari sambil tersenyum dan bertanya pada Xiaoyan, "Tuan, bolehkah saya tahu apa yang ingin Anda pesan?" Xiaoyan memesan beberapa hidangan dan duduk menunggu. Namun, tidak lama setelah Xiaoyan duduk, dua orang menaiki tangga menuju lantai 2. Itu adalah seorang pria dan wanita muda. Pria itu memiliki wajah yang tampan dan rambut hitamnya disampirkan dengan santai di bahunya. Dia benar-benar terlihat seperti pria tampan, tapi jejak kelicikan di antara alisnya menghancurkan aura heroik yang dia pancarkan. Dia mengenakan pakaian hijau dengan benang emas terjalin di lengan bajunya, samar-samar membentuk ular piton emas raksasa. Selain itu, pria berpakaian hijau itu secara tidak sengaja mengayunkan ular piton tersebut, membuatnya tampak seolah-olah ular piton emas raksasa itu hidup. Itu memancarkan cahaya keemasan iblis yang membuatnya tampak sangat mistis. Pria berpakaian hijau itu memegang kipas giok di tangannya. Kipas batu giok itu seluruhnya berwarna hijau dan dibungkus dengan emas. Untaian benang emas terjalin di dalamnya, menyebabkan seluruh kipas memancarkan cahaya hijau keemasan yang sangat indah. Wanita itu mengenakan pakaian seputih salju, pipinya cantik, dan rambut ungunya mencapai pinggangnya. Dia dihiasi dengan emas dan perak dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia terlihat sangat lembut dan manja. Pada pandangan pertama, seseorang akan memiliki keinginan untuk melindunginya dari lubuk hati yang paling dalam. Namun, ekspresi manja yang terlihat di wajahnya membuat perasaan awalnya menyenangkan menjadi agak membosankan. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi pendapat orang-orang yang ada di penginapan tersebut. Keduanya naik ke lantai 2. Hampir semua orang kecuali Xiaoyan memandang mereka berdua dengan mata berbintang.
Mata mereka penuh rasa iri dan pemujaan. Keduanya tidak peduli sama sekali. Wajah mereka penuh kesombongan dan hidung mereka terangkat. Mata mereka tidak melihat ke depan saat mereka berjalan langsung ke meja tamu tempat Xiaoyan berada. Saat mereka berdua berjalan menuju meja tamu, mata pria teduh yang sedikit tertutup itu tiba-tiba terbuka. Dia sedikit mengernyit dan dengan marah menatap Xiaoyan yang sedang makan di depannya dengan wajah acuh tak acuh. Wanita muda dan cantik itu juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan di wajahnya. Kipas berwarna hijau giok di tangan pria itu ditutup dengan keras. Tangannya menyilangkan dada sambil menatap Xiaoyan dengan marah dan berkata, "Hemf, dari mana datangnya bocah liar ini? Tahukah kamu kalau meja ini khusus digunakan oleh Rong Mei dan tuan muda ini? Cepatlah tersesat. Kalau tidak, jangan salahkan tuan muda ini karena tidak menunjukkan belas kasihan." Saat dia berbicara, dia melambaikan kipas hijau giok di tangannya dan membukanya sekali lagi. Itu mengeluarkan gelombang suara berderit yang menyebabkan orang merasa sangat jengkel. Namun, saat suara ini dikeluarkan, ekspresi semua orang di penginapan berubah. Mereka melihat seorang lelaki tua berjubah hitam dan keriput muncul di belakang pemuda itu pada waktu yang tidak diketahui. Xiaoyan tidak peduli dengan kata-kata pemuda itu. Dia terus memakan lauk pauk yang ada di piringnya. Ini tidak berarti Xiaoyan telah menunjukkan kebaikan padanya. Itu sepenuhnya karena Xiaoyan telah mempelajari banyak hal baru hari ini dan cukup bahagia di hatinya. Karena itu, dia tidak ingin bertengkar dengan pria ini. Di mata Xiaoyan, pria ini hanyalah keberadaan seperti semut. Bahkan lelaki tua berpakaian hitam di belakangnya hanyalah Dozong bintang kedua. Apa yang perlu dikhawatirkan? Namun, pria itu tidak berpikir seperti itu di dalam hatinya. Ketika dia melihat Xiaoyan bertingkah seperti ini, dia merasa sangat tidak senang di hatinya. Ekspresi wajahnya juga sangat jelek dan suram. Dia melambaikan kipas hijau giok di tangannya dan tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba bergerak. Dia menyerang secara eksplosif ke arah Xiaoyan sambil tanpa sadar berkata sambil tersenyum dingin, "Kau tidak bisa menyalahkan aku yang tua atas kematianmu hari ini. Siapa yang memintamu untuk memprovokasi tuan mudaku? Karena kau sudah membuat marah tuan mudaku. Aku akan menggunakan darah segarmu untuk melenyapkan amarah tuan mudaku." Pria berpakaian hijau itu tertawa terbahak-bahak saat melihat ini. Dia menghadap lelaki tua berpakaian hitam yang sedang menyerbu ke arah Xiaoyan dan berkata, "Ingat, Pak Tua Mo, jangan ganggu meja. Elder Mo, ingatlah untuk tidak mengotori meja. Kalau tidak, tuan muda dan adik perempuan ini tidak akan bisa makan dengan benar." Orang tua berpakaian hitam itu sedikit mengangguk. Tinjunya menghantam kepala Xiaoyan. Bang! Suara teredam dari tinju yang bertabrakan dengan telapak tangan terdengar. Tinju kurus lelaki tua berpakaian hitam itu terhalang oleh telapak tangan putih. Tinju itu berhenti di sisi kepala Xiaoyan dan tidak mampu maju 1 inci pun. Ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu berubah. Xiaoyan mendorong dengan telapak tangannya. Dorongan yang tampaknya lembut itu menyebabkan lelaki tua berpakaian hitam itu bertabrakan dengan pilar penginapan. Meski dia tidak memuntahkan darah, ekspresi lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi lebih serius. Tatapan yang dia gunakan untuk melihat Xiaoyan seolah-olah dia sedang melihat setan. Itu sangat mengerikan. Bab ke-23. Di dalam penginapan, wajah lelaki tua berpakaian hitam itu dipenuhi dengan keterkejutan saat dia melihat ke arah Xiaoyan yang masih makan. Butir 2 keringat dingin berulang kali keluar dari keningnya. Hatinya berulang kali memikirkan kekuatan serangan dari Xiaoyan tadi untuk menebak kekuatan Xiaoyan. Setelah beberapa napas, lelaki tua berpakaian hitam itu juga secara kasar menebak kekuatan Xiaoyan. Oleh karena itu, dia berpikir dalam hatinya, melihat kekuatan serangan dari orang ini tadi, kekuatan orang ini seharusnya berada di antara Dozong bintang 7 dan bintang 8. Kekuatan orang ini sangat hebat dan bakatnya luar biasa. Pasti ada faksi yang sangat kuat yang mendukungnya. Dari belakang, sepertinya orang ini jelas bukan seseorang yang bisa dikalahkan dengan kekerasan. Aku harus mencoba yang terbaik untuk berhubungan baik dengannya. Kalau tidak, jika aku akhirnya menyinggung faksi yang tidak bisa disentuh oleh klan Wuku, klan Wuku akan selesai. Kali ini, Tuan Muda benar-benar mendapat masalah besar. Begitu kita kembali, saya pasti akan meminta kepala klan untuk mendisiplinkannya dengan baik. Tiba-tiba, tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba menyerbu ke depan. Dia menyerang antara pria berpakaian hijau dan gadis itu. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, tangannya mencengkeram erat pergelangan tangan mereka. Tubuhnya bergerak dan keluar dari penginapan. Xiaoyan tidak bergerak, seolah-olah dia mengizinkan mereka pergi. Namun, saat mereka bertiga hendak memasuki tangga, tiba-tiba terdengar suara tawa lembut dari lantai 2 penginapan.
Orang bisa melihat bahwa Xiaoyan, yang awalnya sedang makan lauk pauk, sudah berdiri. Tangannya diletakkan di belakangnya saat dia melihat mereka bertiga sambil tersenyum. Setelah itu, dia dengan lembut membuka mulutnya, berkata, "Kalian bertiga baru saja tiba. Kenapa kalian buru-buru pergi? Karena aku sudah menghabiskan lauk pauk di piringku. Kenapa aku tidak mentraktir kalian bertiga beberapa hidangan utama?" Nada suara Xiaoyan sangat lembut ketika dia berbicara, seolah-olah dia benar-benar mengundang lelaki tua berpakaian hitam dan dua orang lainnya. Namun, lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba terkejut ketika mendengar kata-kata ini. Jika lauk pauknya sudah habis, bukankah hidangan utamanya akan menjadi milik mereka? Kaki lelaki tua berpakaian hitam itu tiba-tiba bertambah cepat. Dia ingin meninggalkan penginapan sebelum Xiaoyan bertindak. Tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu baru saja bergerak ketika dia langsung berhenti. Kedua matanya kaget saat dia menoleh untuk melihat Xiaoyan. Saat dia hendak turun, lelaki tua berpakaian hitam itu terkejut saat mengetahui bahwa dia sebenarnya tidak bisa bergerak. Xiaoyan, sebaliknya, berjalan menuju mereka bertiga selangkah demi selangkah. Sebagai perbandingan, lelaki tua berpakaian hitam itu jelas berada dalam kondisi yang jauh lebih baik daripada dua orang di sampingnya. Pria berpakaian hijau dan gadis di sampingnya ketakutan oleh tekanan spiritual Xiaoyan sampai mereka kehilangan kesadaran. Xiaoyan, di sisi lain, hanya menatap lelaki tua berpakaian hitam itu di tempatnya. Pria tua berpakaian hitam itu sepertinya menyadari apa yang direncanakan Xiaoyan untuk dilakukan. Oleh karena itu, kekuatan spiritual dalam pikirannya melonjak dan menghantam alis dua orang di sampingnya. Pria dan wanita itu akhirnya terbangun di bawah situasi putus asa dari Pak Tua berkostum hitam. Saat mereka terbangun, Pak Tua berkostum hitam mengayunkan lengannya dan melemparkan mereka berdua keluar jendela. Pada saat yang sama, dia mengirimkan transmisi suara ke pria berpakaian hijau. "Tuan muda pertama, cepat kembali ke klan dan beritahu pemimpin klan tentang masalah ini. Anda harus memberitahu pemimpin klan bahwa faksi di belakang orang ini sangat kuat. Kami hanya bisa melakukan yang terbaik untuk berteman dengannya, dan tidak boleh menjadi musuh dengan dia. Jika tidak, klan pasti akan menimbulkan bencana besar." Ingat, kata-kata terakhir lelaki tua berpakaian hitam itu mengandung perasaan tragis, menyebabkan Xiaoyan tidak bisa berkata-kata untuk waktu yang lama. Dia telah menyinggung seseorang, namun dia tetap merasa bahwa dia adalah seorang pahlawan. Saat ini, semua orang di lantai 2 segera terbangun. Pada saat ini, semua orang di lantai 2 penginapan langsung menyadari bagaimana orang ini mencari kematiannya sendiri. Dia jelas seorang jenius mutlak. Kekuatannya sudah mencapai kelas Dozong di usia yang begitu muda. Kalau begitu, dia pasti akan menjadi ahli mutlak yang akan mengejutkan dunia. Dia bahkan mungkin menjadi legenda suatu hari nanti. Namun, klan Wu tidak hanya ingin menjilat orang seperti itu, tetapi juga ingin membunuhnya. Klan Wu ini benar-benar sangat bodoh. Beberapa orang berulang kali menghela nafas dalam hati ketika mereka mengira bahwa kesempatan langka seperti itu telah ditinggalkan oleh mereka. Namun, beberapa orang juga memiliki senyuman dingin di wajah mereka. Klan Wu ini sombong dan lalim selama 10 tahun terakhir. Sekarang, akhirnya ada seseorang yang bisa datang dan memberi mereka pelajaran. Mata pria berpakaian hijau itu tiba-tiba menyusut saat mendengar ini. Tubuhnya dengan paksa berbalik ke udara dan memeluk gadis itu, yang wajahnya pucat karena ketakutan. Tubuhnya mendarat dengan mantap di tanah, dan kemudian dia dengan cepat terbang kembali ke klan. Xiaoyan bahkan tidak melihat ke arah pria dan wanita yang melarikan diri. Wajahnya tenang saat dia melihat lelaki tua berpakaian hitam di seberangnya. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu melihat Xiaoyan sedang menatapnya, dia buru-buru memberikan senyuman sopan pada Xiaoyan yang lebih jelek daripada menangis. Dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Memang salahku karena baru saja menyerangmu. Sebenarnya itu hanya salah paham." "Salah paham? Tuan mudaku sudah terbiasa duduk di posisimu. Oleh karena itu, namun, aku sudah memintanya untuk kembali ke klan, untuk memanggil pemimpin klan. Pemimpin klan secara pribadi akan datang dan meminta maaf padamu. Aku harap kamu tidak marah. Oke?" Xiaoyan dengan dingin tertawa ketika mendengar ini dan berkata, "Kamu berasal dari klan Wu kan? Sebelumnya, ada seseorang dari klan Liu yang membantuku. Aku mendengar dia mengatakan bahwa klan Wu di kota Qingyang sangat arogan, lalim, dan kejam. Aku tidak menyangka hari ini memang benar begitu." Haha, Xiaoyan dengan dingin menatap lelaki tua berpakaian hitam itu, menyebabkan dia merasa seolah ada duri di punggungnya. Dia merasa sangat tidak nyaman. Namun, di saat berikutnya, lelaki tua berpakaian hitam itu mendapat ide. Dia tersenyum dan berkata pada Xiaoyan, "Hah,
Jadi itu kamu. Ini benar-benar kasus keluarga yang tidak mengenali keluarga. Yang membantumu adalah Liu Xiang kan? Haha. Sejujurnya, anak itu adalah cucuku. Jika aku tahu tentang ini sebelumnya, tidak akan ada banyak kesalahpahaman. Liu Xiang tertawa. Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya saat mendengar ini. Wajah semua orang di penginapan sedikit bergerak. Kulit orang tua ini terlalu tebal. Jika dia diketahui menyamar sebagai seseorang dari klan Liu, bukankah semuanya akan berakhir baginya? Orang tua berpakaian hitam secara alami mengetahui hal ini di dalam hatinya. Namun, setelah dia berbicara, bagaimana dia bisa menarik kembali kata-katanya? Terlebih lagi, jika dia tidak berbicara saat ini, bagaimana jika Liu Xiang memintanya untuk berurusan dengan klan Wu setelah membantu orang ini? Tidak peduli seberapa kuat klan Wu, mereka pasti tidak akan menandingi pihak lain. Saat ini, dia hanya bisa mengulur waktu. Jika dia benar-benar tidak bisa, dia hanya bisa menunggu pemimpin klan datang dan membunuhnya dalam satu gerakan. Selama dia berurusan dengan semua orang yang mengetahui hal ini, bahkan jika klan Wu-nya benar-benar membunuh generasi muda dari suatu faksi besar, lalu kenapa? Ketika dia memikirkan hal ini, senyuman di wajah lelaki tua berpakaian hitam itu menjadi lebih cemerlang. Namun, di mata Xiaoyan, hal itu sangat mengerikan. Bagaimana mungkin Xiaoyan tidak mengetahui apa yang dipikirkan lelaki tua berpakaian hitam itu? Namun, Xiaoyan menoleh untuk melihat keluar jendela penginapan. Jejak keterkejutan muncul di wajahnya. Xiaoyan memandang pria tua berpakaian hitam itu. Dia tidak menyerang. Yang dia lakukan hanyalah tersenyum. Pria tua berpakaian hitam itu tampaknya memahami sesuatu. Dia tidak mengatakan apapun tentang menjadi anggota klan Liu. Sebaliknya, dia menemani Xiaoyan saat mereka berdiri di tempat yang sama dan menunggu dengan tenang. Beberapa saat kemudian, seorang pria parubaya yang perkasa dan mendominasi masuk dari luar jendela. Dia muncul di samping lelaki tua berpakaian hitam itu dalam sekejap. Ketika lelaki tua berpakaian hitam itu menjelaskan hubungan antara Xiaoyan dan klan Liu, wajah kepala keluarga klan Wu berubah. Dia mengirim pesan kepada lelaki tua berpakaian hitam itu dan kemudian berjalan menuju Xiaoyan sambil tertawa kecil. Namun, saat dia sampai di depan Xiaoyan, mereka berdua tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Mereka ingin membunuh Xiaoyan dalam satu serangan. Head orang tua hanya mundur selangkah. Keduanya memfokuskan mata dan tertawa dingin. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiaoyan menjadi semakin gelap dan dingin. Namun, Xiaoyan mengabaikan mereka berdua. Sebaliknya, dia memandang pria parubaya di depannya. Pria itu juga sepertinya merasakan sesuatu dan berbalik. Senyuman hangat muncul di wajah pucatnya. Mata Xiaoyan mengamati sekeliling sejenak sebelum dia tersenyum dan mengangguk sebagai jawaban. Kemarahan di hati kepala klan Wu bertambah ketika dia melihat bahwa mereka berdua sebenarnya tidak menempatkan mereka berdua di mata mereka. Dia mengeluarkan teriakan yang meledak-ledak dan doki di tubuhnya beredar dengan cepat. Sebuah cahaya bersinar di tangannya dan sebuah pedang panjang muncul di sana. Dia menusukkan pedang panjangnya ke arah pria yang membelakanginya. Namun, pria itu tidak mengelak. Sebaliknya, dia berbalik dan menghadapi serangan itu dengan sebuah pukulan. Pedang langit dan bumi, tinju gemetar gunung. Keduanya mengeluarkan suara ledakan pada saat bersamaan. Pedang dan tinju bertabrakan dan keduanya mundur selangkah. Tubuh kepala klan Wu bergetar dan kekuatan menakutkan di tubuhnya telah hilang sepenuhnya. Di sisi lain, darah di tubuh pria parubaya itu bergejolak dan muncul rona merah di wajah pucatnya. Hahaha, Liu Huabai, kamu masih belum cukup baik dengan kekuatanmu saat ini. Aku menyarankan kamu untuk segera pergi. Jangan berpikir untuk melindungi anak ini dengan paksa. Jika kamu pergi, aku yang lama menjamin bahwa aku tidak akan melakukannya. Sentuh klan Liumu selama 5 tahun ke depan. Kalau tidak, aku yang lama bisa melepaskanmu hari ini. Namun, kamu tidak bisa menyalahkan aku yang lama besok. Oleh karena itu, menurutmu apakah klan itu lebih penting atau orang luar yang tidak ada hubungannya dengan kamu lebih penting? Kepala klan Wu dengan dingin tertawa ketika dia berbicara. Matanya dipenuhi ejekan saat dia melihat kepala klan Liu. Alis kepala klan Liu terkatup rapat ketika dia mendengar ini. Wajahnya yang agak memerah menunjukkan ekspresi yang bertentangan. Secara logika, memang tidak ada hubungan antara dia dan Xiaoyan. Padahal, keduanya baru saja bertemu. Namun, dia berhutang budi pada Xiaoyan, meski tidak langsung. Xiaoyan tetap banyak membantunya. Namun, bagaimana dengan klannya? Bagaimana dengan klannya? Setelah memikirkannya, kepala klan Liu akhirnya memutuskan untuk melindungi Xiaoyan. Lagi pula, selama dia bisa melindungi Xiaoyan, itu berarti klan Liu sudah berhubungan baik dengannya. Dengan bakat Xiaoyan,
dia pasti akan dihargai oleh beberapa kekuatan besar. Selama klan tersebut dapat bertahan sampai saat itu. Belum lagi klan Wu di kota Qingyang yang kecil ini. Bahkan klan yang 10 kali lebih kuat dari klan Wu harus memberikan sedikit perhatian kepada klan Liu. Ekspresi ragu-ragu dari kepala klan Liu segera menjadi tegas ketika dia memikirkan hal ini. Dia berdiri di depan Xiaoyan dan menghalangi kepala klan Wu yang hendak menyerang Xiaoyan. Mata Xiaoyan, yang setenang sumur tua, mengungkapkan ekspresi kekaguman saat melihat ini. Dia mengangguk dengan sikap yang tidak terdeteksi dan terus menonton. Kepala klan Wu memandang kepala klan Liu, yang memiliki ekspresi tegas di wajahnya. Wajah keduanya langsung menjadi gelap. Tangan mereka perlahan mengepal, dan sepertinya mereka hendak menyerang. Hal ini menyebabkan wajah kepala klan Liu langsung berubah menjadi suram. Namun, di saat berikutnya, kepala klan Wu tiba-tiba tertawa keras. Bagus, 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 bagus untukmu, Liu Huabai. Bagus untukmu. Klan Liu, tunggu saja kemarahan klan Wuku. Awalnya aku ingin memberimu waktu untuk bernapas, tapi karena klan Liumu tidak menginginkannya. Kalau begitu jangan salahkan orang tua ini. Cuci lehermu malam ini dan tunggu pemboman klan Wuku besok. Kepala klan Wu meraung marah. Segera setelah dia selesai berbicara, kepala klan Wu dan Liu Huabai meninggalkan penginapan dan kembali ke klan mereka untuk mempersiapkan pertempuran besok. Liu Huabai menunggu sampai kepala klan Wu dan Liu Huabai menghilang dari pandangan sebelum berbalik untuk melihat Xiaoyan. Melihat ekspresi acuh tak acuh Xiaoyan, mata Liu Huabai sedikit menyipit sebelum dia membuka mulut untuk bertanya pada Xiaoyan. Rencana apa yang kamu punya? Jika kamu tidak punya, aku ingin mengundangmu ke tempat tinggalku yang sederhana sebagai tamu untuk bermalam guna mencegah hantu tua dari klan Wu menyerangmu di tengah malam. Saya ingin tahu apakah Anda dapat menyetujui usulan saya. Xiaoyan memandang Liu Huabai dan tersenyum. Dia mengangguk dan berkata, kalau begitu aku harus mengganggumu. Liu Huabai buru-buru melambaikan tangannya untuk menyangkal dan meninggalkan penginapan bersama Xiaoyan dengan senyuman di wajahnya. Begitu dia meninggalkan penginapan, Xiaoyan melihat Liu Xiang, yang sebelumnya memimpin jalan untuknya. Melihat ekspresi hormat Liu Xiang, Xiaoyan sedikit mengernyit. Setelah berbicara lama, Liu Xiang sekali lagi kembali ke penampilannya memimpin jalan bagi Xiaoyan. Dia mengobrol dan tertawa dengan Xiaoyan, meninggalkan kepala klan Liu ke samping dalam kedinginan. Hal ini menyebabkan kepala klan Liu merasa agak tidak berdaya. Dia hanya bisa mengikuti keduanya dan menyaksikan Xiaoyan dan Liu Xiang berjalan menuju kediaman klan Liu bersama. Bab 24. Kota Qingyang. Rumah keluarga Liu, ada lebih dari 10 orang di aula besar. Sesosok manusia berwajah pucat dan agak lemah sedang duduk di kursi kayu di tengah aula besar. Liu Huabai memandang Xiaoyan yang duduk di bawah dan membuka mulutnya untuk bertanya sambil tersenyum. Xiaoyan, tunggu apa lagi? Bolehkah aku tahu di mana Xiaoyan tinggal? Mendengar ini, Xiaoyan secara alami tahu bahwa pihak lain ingin memahami nilai taruhannya. Kalau tidak, bagaimana dia menjelaskannya kepada keluarganya? Bagaimanapun juga, dia, Liu Huabai, telah menggunakan keluarganya sendiri sebagai taruhan untuk melindungi Xiaoyan. Namun, jika dia gagal pada akhirnya, harganya bukanlah sesuatu yang mampu dia tanggung. Bahkan jika dia kehilangan seluruh keluarganya, dia tidak akan mampu memperbaiki kesalahannya. Xiaoyan tidak langsung menjawab. Sebaliknya, dia pertama kali melirik semua orang di aula. Kebanyakan dari orang-orang ini adalah orang tua dan junior berprestasi dari keluarga Liu. Mereka semua telah mendengar tentang perang yang akan datang antara kedua keluarga. Dan itu semua karena orang luar bernama Xiaoyan. Mereka secara kasar bisa menebak alasan mengapa patriark menggunakan seluruh keluarga untuk melindungi Xiaoyan. Jadi, ada sedikit harapan di wajah mereka. Xiaoyan mengalihkan pandangannya ke mereka sekali, lalu menghadap Liu Huabai dan menjawab sambil tersenyum. Saya hanya seorang kultivator nakal. Saya hanya memiliki kekuatan saya saat ini karena saya menemukan beberapa peluang. Aku tidak punya tempat tinggal yang pasti. Begitu kata-kata ini diucapkan, semua orang di aula langsung menjadi gelisah. Alasan mengapa mereka bisa menunggu dengan tenang di sini adalah karena Xiaoyan memiliki penegasan akan kekuatan di belakangnya. Namun, jika dilihat sekarang, bocah ini tidak punya apa-apa. Dia selalu melakukan suatu akting. Bahkan Liu Huabai, wajah patriark sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Tetapi pada saat berikutnya, dia kembali stabil. Ini karena dia melihat senyuman samar percaya diri di sudut mulut Xiaoyan. Senyuman tenang dan percaya diri saat menghadapi bahaya seperti ini bukanlah pertama kalinya dia melihatnya. Selain itu, Liu Huabai merasa ada makna dalam senyuman ini yang tidak dapat dia lihat dengan jelas.
Itulah alasan sebenarnya kenapa dia berani menggunakan keluarganya sebagai taruhan. Sebelumnya, ketika dia menghadapi kepala keluarga Wu dan Liu Huabai di penginapan, dia memiliki senyuman seperti ini. Namun, saat ini, dia masih begitu tenang dan tenang. Ini jelas bukan suatu tindakan. Anak ini jelas bukan orang biasa. Berpikir sampai di sini, hati Liu Huabai menjadi tenang. Telapak tangannya yang lebar menghantam meja yang terbuat dari kayu sider yang bagus dengan keras. Serutan kayu berterbangan ke segala arah, dan suara keras menyebar ke seluruh aula. Aula yang bising langsung menjadi sunyi. Semua orang memelototi Xiaoyan, tapi mereka tidak berani bersuara. Liu Huabai memandangi kerumunan yang diam, dan aura mengesankan yang datang dari atasan tiba-tiba muncul, menyebabkan pikiran semua orang di bawah bergetar. Tatapan mereka mau tidak mau tertuju pada Liu Huabai. Liu Huabai melihat ke arah kerumunan yang sedang memandangnya, lalu menatap tajam ke arah Xiaoyan yang duduk di bawah, dan akhirnya membuka mulutnya untuk berbicara. Meskipun rekan Xiaoyan sendirian, dia telah banyak membantuku. Saat ini, keluarga Wu dengan sepenuh hati ingin mencaplok keluarga Liuku, dan rekan Xiaoyan juga merupakan musuh keluarga Wu. Bagaimana keluarga Liuku bisa duduk diam dan tidak melakukan apapun? Terlebih lagi, meskipun keluarga Wu benar-benar tidak menyentuh keluarga Liu saya dalam waktu 5 tahun, dapatkah keluarga Liu saya benar-benar meningkatkan kekuatannya hingga dapat melawan keluarga Wu dalam waktu 5 tahun? Oleh karena itu, saya telah memutuskan untuk bergandengan tangan dengan rekan Xiaoyan untuk melawan keluarga Wu. Jika kita menang, keluarga Liuku akan ada di kota Ajuresun ini selamanya. Jika kita kalah, aku juga akan membuat keluarga Wu menderita kerugian besar dan tidak mampu membangun dirinya sendiri di kota Ajuresun ini. Saya ingin tahu apakah orang-orang dari keluarga Liu saya berani melawan keluarga Wu bersama saya, menghancurkan keluarga Wu, dan mengembalikan kejayaan keluarga Liu saya. Semakin banyak Liu Huabai berbicara, dia menjadi semakin bersemangat. Dia bahkan mulai mengaum. Begitu kata-katanya yang berapi-api keluar dari mulutnya, semua orang di aula berteriak serempak. Saudara senior Liu Huabai, bertarung, bertarung, bertarung. Hal ini juga menyebabkan Xiaoyan diam-diam menghela nafas dan menganggukkan kepalanya. Ketika Liu Huabai melihat Xiaoyan berulang kali menganggukkan kepalanya, mata Liu Huabai sedikit mengeras. Sikap memandang sesuatu seperti ini seperti perasaan seorang senior tua yang memuji seorang junior. Hal ini menyebabkan hati Liu Huabai terkejut tanpa sadar. Mungkinkah Xiaoyan ini adalah monster tua yang telah hidup ratusan tahun di dunia ini? Selalu ada beberapa senior yang suka menggunakan beberapa teknik rahasia untuk kembali ke penampilan mudanya. Dengan cara ini, mereka akan berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau di tengah keramaian, menyebabkan semua orang marah dan tidak berdaya. Sekarang Liu Huabai tiba-tiba memikirkan hal ini dan menggabungkan semua tindakan Xiaoyan sebelumnya. Hati Liu Huabai menjadi lebih bersemangat. Jika Xiaoyan benar-benar seorang senior yang berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau, maka masalah dia menggunakan kekuatan keluarganya untuk melindungi Xiaoyan pasti akan membuat dia memiliki kesan yang baik terhadap keluarga Liu-nya. Pada saat itu, inilah saatnya keluarga Liu-nya bangkit. Bang! Tiba-tiba terdengar suara pintu didobrak. 5 lelaki tua berjubah putih dan berambut putih masuk ke aula utama. Segera, semua orang di aula utama memberi jalan bagi mereka. Mereka berlima berjalan mendekati Liu Huabai. Sebuah cahaya redup keluar dari mata lelaki tua terkemuka itu ketika dia memandang Liu Huabai dan berkata, "Kepala keluarga." "Saya kira tidak, kepala keluarga. Menurutku itu tidak mungkin. Selama klanmu membiarkan klan Liu kita memulihkan diri selama 5 tahun, kekuatan kepala keluarga belum tentu tidak dapat meningkat. Terlebih lagi, kepala keluarga sudah pulih. 5 tahun kemudian, klan Liu kita pasti akan mampu berdiri tegak di kota Qingyang. Namun, kepala keluarga ingin bertaruh dengan klan untuk mendapatkan junior yang sama sekali tidak dikenal. Kepala keluarga, Anda benar-benar berjudi." Ekspresi semua orang di aula utama berubah ketika mereka mendengar ini. Mata mereka membawa kecurigaan yang kuat saat mereka melihat Liu Huabai. Orang tua itu juga menyipitkan matanya. Tatapannya tajam saat dia memandang Liu Huabai. Namun, Liu Huabai mengabaikan mereka ketika mendengar ini. Sebaliknya, dia menatap Xiaoyan yang duduk dengan wajah tenang. Xiaoyan tersenyum saat melihat Liu Huabai menatapnya. Dia berdiri dan memandangi kelima lelaki tua itu. Dia berkata pelan, "Kepala keluarga Liu, kelima orang ini adalah tetua keluarga Liumu, kan?" Liu Huabai sedikit mengernyit saat mendengar ini. Namun, dia tetap mengangguk dan mengakuinya. Dia membuka mulutnya dan berbicara pada Xiaoyan.
Yang di tengah adalah tetua pertama keluarga Liu saya. Kekuatannya telah mencapai puncak Dozong bintang 7. Dia adalah orang terkuat di keluarga Liu saya selain saya. 4 lainnya juga adalah tetua keluarga Liu saya. Kekuatan mereka tidak biasa dan mereka semua adalah elit Dozong. Mereka adalah landasan keluarga Liu saya. Sayangnya, Liu Huabai awalnya menjadi semakin bersemangat saat dia berbicara. Namun, dia masih membawa kesedihan saat dia merendahkan suaranya pada akhirnya. Xiaoyan tidak peduli saat mendengar ini. Dia memandang kelima sesepuh. Salah satu dari mereka mendengus dingin saat melihat tatapan Xiaoyan. Dia membuka mulutnya dan mengejek. Dari mana datangnya junior bodoh ini? Aku yang dulu menasihatimu untuk meninggalkan keluarga Liuku sesegera mungkin. Jangan membuat masalah lagi untuk keluarga Liuku. Kalau tidak, aku yang dulu akan langsung membunuhmu di tempat. Ketika dia selesai berbicara, mata tetua ini dipenuhi dengan ketidakpuasan saat dia melihat ke arah Liu Huabai yang duduk di kursi pemimpin. Xiaoyan melihat semua ini di matanya. Sudut mulutnya terangkat membentuk lengkungan sedingin es. Tiba-tiba, Xiaoyan mengejek Liu Huabai. Kepala keluarga Liu, beberapa tetua keluarga Liu Anda ini tampaknya sangat tidak puas dengan Anda. Kalau begitu, saya akan membantu Anda mendisiplinkan mereka. Kata-kata Xiaoyan diucapkan dengan cara yang sangat tenang. Namun, telinga Liu Huabai seperti guntur dari 9 surga. Hatinya sangat terkejut saat dia hendak bertindak. Dia melihat beberapa sesepuh tertawa terbahak-bahak. Ekspresinya sedikit berubah dan Liu Huabai tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk dalam hatinya. Beberapa orang tua yang tidak akan mati ini. Mereka sudah seperti ini dan mereka masih tidak dapat melihat dengan jelas. Jika Xiaoyan ini benar-benar orang biasa, apakah aku akan tetap bersahabat dengannya? Sungguh sekelompok babi yang bodoh. Bang, kata-kata Liu Huabai baru saja terdengar ketika tawa kelima sesepuh tiba-tiba menghilang. Menggantikannya adalah ledakan keras yang bergema di seluruh aula besar. Wajah semua orang dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Xiaoyan. Mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Beberapa saat yang lalu, Xiaoyan hanya melambaikan lengan bajunya, dan 5 ahli top di kota Qing yang dikirim terbang. Mereka bertabrakan dengan keras dengan pilar-pilar di aula besar. Adegan tiba-tiba ini segera membuat semua orang di keluarga Liu menyadari. Pemuda ini, yang terlihat seumuran dengan mereka, sebenarnya adalah orang yang sangat kuat. Kekuatannya setidaknya di atas Dojun, Liu Huabai. Sebaliknya, terkejut sekaligus tidak berdaya saat dia melihat Xiaoyan. Dia sudah menduga bahwa Xiaoyan bukanlah orang biasa. Namun, dia tidak menyangka Xiaoyan sekuat ini. Untungnya, dia tidak memprovokasi dia seperti beberapa orang tua ini. Jika tidak, kemungkinan besar keluarga Liu akan hancur hari ini. Mata Xiaoyan acuh tak acuh saat dia melihat kelima tetua keluarga Liu. Dia mendengus dingin. Sebuah pemikiran melintas di hatinya dan dia mengikat 5 tetua keluarga Liu di udara. Tangannya terulur dan sebuah cakar hendak meraihnya. Tetua, harap tunggu. Hati Liu Huabai menegang saat melihat Xiaoyan hendak membunuh kelima tetua keluarganya. Dia buru-buru berteriak pada Xiaoyan. Xiaoyan sedikit mengernyit saat mendengar ini. Setelah itu, dia mendengus dingin. 5 tetua keluarga Liu diusir dari aula besar oleh Xiaoyan seperti karung rusak. Liu Huabai juga menghela nafas lega. Dia berdiri, memandang Xiaoyan, membungkuk dan berkata, "Tetua, terima kasih atas kebaikanmu karena tidak membunuh mereka. Junior pasti akan menghukum mereka sesuai aturan keluarga." Ketika Liu Huabai berbicara, tidak ada sedikit pun kecerobohan. Selain itu, dia menyerukan orang-orang untuk membawa kelima tetua ke dalam penjara keluarga untuk menunggu hukuman Liu Huabai. Ketika Liu Huabai mengirim orang untuk membawa kelima sesepuh pergi, dia dengan sangat marah menyuruh para pelayan untuk bergerak lebih cepat. Dia mengatakan bahwa dia tidak ingin mereka ternoda oleh mata penatua Xiaoyan. Namun, ketika semua orang mendengar ini, mereka semua mengerutkan bibir dan tidak mengatakan apapun. Hal ini juga menyebabkan Liu Huabai, kepala keluarga dari keluarga Liu, sedikit tersipu. Namun, demi keselamatan kelima sesepuh, Liu Huabai menanggungnya dengan wajah merah. "Saya ingin tahu apakah penatua puas dengan tindakan junior. Jika Anda tidak puas, junior akan segera memanggil para pelayan untuk membawa mereka kembali dan membiarkan penatua menghukum mereka sesuai keinginan Anda." Ketika Liu Huabai melihat bahwa Xiaoyan masih memiliki wajah tanpa ekspresi, dia membungkuk pada Xiaoyan dan bertanya, "Tidak apa-apa, saya hanya berharap kepala keluarga Liu dapat mengurus keluarga dengan baik di masa depan dan tidak menimbulkan masalah bagi keluarga Anda. Saya berharap masalah hari ini tidak akan terulang lagi di masa depan. Jika tidak, saya yakin kepala keluarga Liu mengetahui hal tersebut." Konsekuensi dalam hatinya.
Pada saat itu, mungkin tidak seperti hari ini. Kata-kata Xiaoyan sangat datar. Tapi hati Liu Huabai tidak bisa menahan gemetar. Xiaoyan benar. Mampu membiarkan kelima tetua keluarga Liu pergi seperti ini sudah menunjukkan bahwa Xiaoyan cukup murah hati. Jika itu orang lain, mungkin seluruh keluarga Liu sudah tamat. Ketika Liu Huabai memikirkan hal ini, dia mengutuk dengan marah di dalam hatinya. Pada akhirnya, dia masih menghela nafas sedikit dan bergumam. Sepertinya sudah waktunya membereskan keluarga. Meski suaranya tidak nyaring, siapa yang bukan orang yang kuat di sini? Suara kecil ini sudah cukup bagi mereka. Setelah mendengar kata-kata ini, semua orang di aula mulai bergerak. Badai keluarga sudah tidak bisa dihindari. Si Oyan tidak memperhatikan perubahan di wajah semua orang. Dia berbalik dan berjalan menuju luar aula. Melihat ini, Liu Huabai pun buru-buru mengikuti ke sisi Xiaoyan, ingin memimpin jalan. Namun, Xiaoyan sepertinya tidak berniat membiarkan Liu Huabai memimpin. Dia mengurus urusannya sendiri dan berjalan ke depan. Seolah-olah dia sedang berjalan-jalan di rumah Liu. Namun, hati Liu Huabai tidak bisa menahan sedikit pun gemetar. Arah di mana Xiaoyan berjalan adalah kamar tidurnya. Mungkinkah Xiaoyan? Hal ini menyebabkan Liu Huabai menjadi agak marah. Sekalipun Anda seorang senior, ahli, dan tidak memandang keluarga kecil saya, tetapi saya tetaplah kepala sebuah keluarga. Anda sebenarnya melakukan tindakan seperti itu. Bahkan Liu Huabai tidak tahan untuk terus menonton saat ini. Jika bukan karena fakta bahwa dia masih belum mengetahui tujuan akhir si Oyan, Liu Huabai pasti sudah mempertaruhkan nyawanya dengan Xiaoyan. Bang! Xiaoyan melambaikan lengan bajunya, dan pintu kamar Liu Huabai yang tertutup rapat diledakkan oleh kekuatan tak terlihat, memperlihatkan beberapa perabot dan tempat tidur. Xiaoyan memimpin untuk masuk, dan Liu Huabai mengikutinya dengan wajah muram. Saat Liu Huabai masuk, pintu kayu, yang juga terbuat dari kayu nanmu halus, ditutup dengan suara keras, mengunci keduanya di dalam. Wajah Liu Huabai sedikit berubah saat dia melihat Xiaoyan. Namun, Xiaoyan duduk di sisi meja teh dan bahkan tidak melihat ke arah Liu Huabai. Dia mengisi cangkir teh giok di atas meja dengan teh dan menyesapnya sedikit. Baru kemudian dia membuka mulut untuk berbicara dengan Liu Huabai yang murung. Baru saja, aku melihat auramu tidak stabil dan darahmu tidak stabil. Ada luka tersembunyi di tubuhmu. Dan Liu Xiang telah menemukan ramuan obat untukmu. Aku kira alkemis di keluargamu tidak cukup terampil dan tidak dapat membantu Anda sepenuhnya menghilangkan gejala sisa di tubuh Anda. Bukan? Mendengar ini, Liu Huabai awalnya terkejut. Lalu, dia menatap Xiaoyan sambil menghela nafas dan mengangguk setuju. Xiaoyan sedikit mengangguk, lalu berkata, "Demi Liu Qiang, pergilah, duduk di tempat tidur, dan buka pakaianmu. Aku akan langsung membantumu menghilangkan bahaya tersembunyi di tubuhmu." Mendengar ini, Liu Huabai segera melakukan apa yang diperintahkan. Xiaoyan tersenyum tipis, lalu berjalan mendekat untuk membantunya mengobati lukanya. Bab ke-25. Kekuatan spiritual Xiaoyan melonjak dari antara alisnya dan memasuki tubuh Liu Huabai untuk menyelidikinya. Hanya sesaat, Xiaoyan sudah memahami dengan jelas kondisi gejala sisa di tubuh Liu Huabai. Gejala sisa di tubuh Liu Huabai telah ada selama lebih dari 10 tahun. Setelah akumulasi bertahun-tahun, itu bukan lagi sesuatu yang bisa dengan mudah dihilangkan oleh klan seperti Liu Huabai. Jika 3 tahun lalu, dengan kekayaan klan Liu, gejala sisa di tubuh Liu Huabai pasti sudah sembuh total jika mereka rela mengeluarkan uang dalam jumlah besar. Sayangnya perselisihan internal dalam klan Liu menyebabkan gejala sisa di tubuh Liu Huabai sulit dihilangkan. Terlebih lagi, diam-diam hal itu menjadi semakin intens. Jika Xiaoyan tidak tiba secara kebetulan, kemungkinan besar luka dalam Liu Huabai akan kambuh dan menyebabkan dia meninggal dalam waktu kurang dari 2 tahun. Xiaoyan menjelaskan kepada Liu Huabai sambil merasakan luka tersembunyi di tubuh Liu Huabai. Namun sesaat kemudian, Xiaoyan tersenyum tipis. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya dan mengeluarkan pil obat dari ruang kosong untuk dikonsumsi Liu Huabai. Liu Huabai sama sekali tidak memperhatikan tingkatan pil obat. Wajahnya kusam saat dia melihat tangan Xiaoyan yang secara acak merobek ruang kosong. Hanya ketika kekuatan obat yang sangat besar tiba-tiba ditransmisikan dari tubuhnya, Liu Huabai tiba-tiba terbangun. Dia buru-buru mengangkat doki di tubuhnya dan mulai memperbaikinya. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia masih bersikap acuh tak acuh saat dia duduk di sisi meja teh dan meminum tehnya. Namun, sedikit kerutan di antara alisnya menunjukkan benang ketidaksabaran di hati Xiaoyan. Namun, dia tidak mengatakan apa-apa dan terus menunggu dengan tenang. Malam, kota Qingyang, rumah klan Wu. Bang, kepala klan Wu, Wu Bai,
dengan keras membanting tangannya yang besar ke atas meja, menyebabkan seluruh meja yang terbuat dari kayu sidar hancur berkeping-keping dengan paksa. Kedua mata Wu Bai dipenuhi dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Gelombang aura milik seorang ahli di puncak kelas Dozo melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan semua orang di aula diskusi klan mengeluarkan dengusan teredam dari mulut dan hidung mereka. Satu demi satu, mereka mundur dari aula besar, hanya menyisakan Wu Bai sendirian di aula besar sambil meraung marah. Klan Liu yang luar biasa. Liu Huabai yang luar biasa. Kamu benar-benar berani berbenturan langsung dengan diriku yang dulu. Bagus, karena Anda, Liu Huabai, merasa bahwa klan Liu sudah ada sejak lama. Saya yang dulu akan membantu Anda berhenti di sini. Teman-teman, wajah Wu Bai dipenuhi keganasan saat dia meraung ke arah luar aula. Saat berikutnya, seorang penjaga keluarga segera berlari masuk. Wu Bai membuka mulutnya dan meraung lagi. Ayo pergi dan lihat apakah tetua agung telah keluar dari pengasingannya. Dia berkata bahwa dia akan keluar hari ini. Selama dia keluar, itu akan menjadi hari di mana klan Liu akan dimusnahkan. Hehe, Patriark tidak perlu khawatir. Orang tua ini sudah keluar. Aku hanya tidak tahu kapan Patriark berencana memusnahkan klan Liu. Begitu Bai selesai berbicara, seorang lelaki tua berpakaian rami muncul di pintu masuk aula. Orang tua berpakaian rami tentu saja sudah tahu tentang apa yang terjadi pada siang hari. Namun, dia masih cukup familiar dengan karakter pemimpin klannya. Karena Wu Bai mengatakan bahwa dia akan mengambil tindakan keesokan harinya. Dia pasti tidak akan membiarkan pihak lain hidup sampai keesokan paginya. Itu sebabnya dia menanyakan pertanyaan ini saat ini. Mendengar ini, Wu Bai tersenyum sambil menatap lelaki tua berjubah rami yang perlahan berjalan ke aula. Dia kemudian berkata, karena tetua agung telah keluar dari pengasingannya, sekarang adalah waktu terbaik untuk memusnahkan klan Liu. Mendengar ini, lelaki tua berjubah rami itu memperlihatkan senyuman sinis. Keduanya tidak berdiskusi lebih jauh dan berjalan keluar aula. Di tengah kesibukan langkah kaki, semua murid elit klan Wu telah berkumpul. Mereka hanya menunggu perintah Wu Bai untuk membunuh klan Liu. Tentu saja, pergerakan besar klan Wu tidak bisa lepas dari penyelidikan klan Liu. Terlebih lagi, kemenangan klan Wu sudah ada di tangan mereka. Jadi mereka tidak perlu bersikap licik. Mereka semua berjalan dengan langkah besar. Suara mereka menggetarkan langit. Seluruh kota Qing yang menjadi sedikit bising. Semua orang memperdebatkan hasil akhir pertempuran antara klan Wu dan klan Liu. Beberapa orang berharap klan Liu bisa meraih kemenangan akhir. Ini karena cara klan Liu dalam melakukan sesuatu benar-benar diakui oleh masyarakat kota Qingyang. Namun, ada lebih banyak lagi orang yang hanya bisa menghela nafas. Meskipun klan Liu baik, nasib klan tersebut sudah habis. Kehancuran klan sudah tidak bisa dihindari. Bahkan jika klan Liu bisa melarikan diri, mereka hanya bisa menjalani kehidupan sebagai anjing tunawisma selamanya. Bagaimana mereka bisa bangkit kembali? Klan Liu yang berbeda adalah klan Liu saat ini tenang dan damai. Semua orang tidak merasakan sedikitpun kegugupan terhadap pertempuran besar yang akan datang. Seolah-olah semua ini tidak ada hubungannya dengan mereka karena mereka masing-masing melakukan hal mereka sendiri. Mereka secara alami tahu bahwa klan Wu akan menyerang klan Liu. Namun, klan tersebut memiliki Xiaoyan, seorang senior yang kekuatannya sangat tinggi. Bahkan jika klan Wu mengirimkan seluruh pasukan mereka, apa yang bisa mereka lakukan? Mereka masih akan kembali dengan kekalahan. Bahkan mungkin saja mereka semua akan mati di klan Liu. Namun, meskipun mereka berpikir seperti itu, Liu Huabai tidak berpikir seperti itu. Liu Huabai memandangi anggota klan Liu yang malas dan sedikit kekhawatiran muncul di wajahnya. Bagaimana naik turunnya klan Liu bisa sepenuhnya dipercayakan kepada seorang senior yang baru dia temui kurang dari sehari. Selain itu, alasan mengapa Xiaoyan bisa tinggal di klan Liu adalah karena jejak kesan baik yang dimiliki Xiaoyan terhadap Liu Xiang. Bagaimana akhir klan Liu bukanlah urusannya. Oleh karena itu, untuk memotivasi anggota klan Liu, Liu Huabai tidak punya pilihan selain mengarang cerita bahwa Xiaoyan tidak akan peduli dengan masalah klan Liu. Ketika semua orang mendengarnya, hati mereka terkejut dan beberapa di antara mereka menjadi gelisah. Namun, pada saat ini, suara perang bergema di luar klan Liu. Para anggota klan Liu terbangun pada saat ini. Tetapi semuanya sudah terlambat. Pertempuran besar telah tiba. Liu Huabai mengerutkan kening saat dia melihat keluar perkebunan Liu. Ada dua aura yang membuatnya merasa sangat ketakutan. Dibandingkan dengan aura Xiaoyan yang begitu tenang hingga sulit dideteksi. Kedua aura ini menyebabkan seluruh tubuhnya dipenuhi hawa dingin sedingin es. Ketika orang-orang dari keluarga Liu juga merasakan dua aura kuat itu, mereka sangat ketakutan hingga wajah mereka menjadi pucat pasi. Wajah mereka menjadi pucat.
Dan bahkan semangat juang minimal seorang kultivator pun menghilang tanpa jejak. Di hadapan kekuasaan absolut, mereka akhirnya memilih mundur. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Kekuatan semacam itu terlalu kuat. Bahkan jika Patriark, tetua pertama, dan 5 orang lainnya bekerja sama, mereka pasti tidak akan cocok untuk itu. Kecuali Xiaoyan bergerak. Namun, saat ini, Xiaoyan sudah dengan jelas mengatakan kepada mereka bahwa dia tidak akan bergerak. Jadi, tidak perlu lagi berperang dalam pertempuran ini. Melihat wajah orang-orang keluarga Liu pucat, pikiran Liu Huabai dengan cepat berputar. Akhirnya, dia memikirkan cara. Dia berteriak kepada orang-orang dari keluarga Liu. Mungkinkah kalian semua begitu rela mengakui kekalahan? Kekalahan kalian hanya akan menyebabkan sedikit niat baik yang dimiliki senior Xiaoyan agar keluarga Liu kita hilang sepenuhnya. Jika Anda tidak memiliki keberanian untuk melawan, bagaimana Anda bisa menukarnya dengan bantuan dan bantuan senior Xiaoyan? Bagaimana sebuah keluarga tanpa kekuatan dan keberanian bisa mendapatkan dukungan dari senior? Ayo, tunjukkan keberanian Anda dan biarkan senior Xiaoyan melihat nilai kami. Berjuang, gunakan darah kami untuk ditukar dengan kemuliaan keluarga Liu kami selamanya. Semuanya. Bangkit, serang, bunuh para bajingan dari keluarga Wu itu. Semakin banyak Liu Huabai berbicara, dia menjadi semakin gelisah. Pada akhirnya, dia malah tampak mengaum ke arah kerumunan. Banyak pembudidaya keluarga Liu juga terkena dampaknya. Mereka semua mengangkat tangan dan berteriak serempak. Bertarung, kalahkan keluarga Wu itu. Biarkan mereka melihat bahwa keluarga Liu kita tidak menghasilkan pengecut. Membunuh mereka semua. Bertarung, demi kemuliaan keluarga kami. Bertarung. Dalam sekejap, semua orang di keluarga Liu menjadi bersemangat dengan ilusi kejayaan masa depan. Mereka mulai mengedarkan doki ke dalam tubuh mereka. Banyak cahaya terang disertai doki warna-warni yang memubung ke langit. Saat aura mereka naik, semua orang di rumah keluarga Liu, terlepas dari apakah mereka pria atau wanita, tua atau muda, doki melonjak keluar dari tubuh mereka, membentuk banyak tirai cahaya berwarna-warni yang menutupi seluruh keluarga Liu. Bahkan 5 tetua yang sedang beristirahat setelah dilukai oleh Xiaoyan sebelumnya mulai memancarkan aura milik elit Dozong. Mereka dengan paksa menopang tubuh mereka dan berjalan menuju pintu utama rumah keluarga Liu. Xiaoyan, yang berada di ruang tamu, juga mengangkat sudut mulutnya saat ini. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Keluarga Liu ini tidak seburuk itu. Mungkin, ini sangat layak untuk saya bantu. Pada saat ini, di luar kediaman keluarga Liu, sekelompok besar petani yang mengenakan jubah hitam dengan kain hitam menutupi wajah. Mereka telah mengepung seluruh kediaman keluarga Liu dengan sangat rapat, sehingga setetes air pun tidak dapat menetes. Wajah semua orang dipenuhi kegugupan dan kegembiraan saat mereka melihat pintu masuk keluarga Liu. Mereka sudah mendengar dari gelombang auman yang datang dari dalam kediaman keluarga Liu bahwa keluarga Liu benar-benar akan bertengkar dengan seluruh keluarga kali ini. Seperti kata pepatah, jika 2 harimau berkelahi, salah satunya pasti terluka. Saat ini, meskipun keluarga Wu tampaknya memiliki keuntungan penuh, karena keluarga Liu berani membuat keributan beberapa menit sebelum pertempuran besar. Itu berarti mereka memiliki sesuatu yang tidak mereka ketahui. Karena kasusnya seperti ini, mereka harus sangat berhati-hati. Namun, ini hanya untuk orang biasa di keluarga Wu. Bagi lelaki tua berpakaian rami, selama lawannya bukan seseorang yang setingkat dengannya, dia memiliki keyakinan penuh bahwa dia bisa menjatuhkan keluarga Liu. Oleh karena itu, dia mencemooh reaksi keluarga Liu dan mengabaikannya. Menyusul suara derit pintu yang terbuka, pintu utama kediaman keluarga Liu perlahan terbuka. Ratusan sosok keluar dari pintu. Mereka semua memegang senjata dan memandang orang-orang dari keluarga Wu dengan iri. Liu Huabai mengamati orang-orang yang dibawa oleh keluarga Wu dari jauh. Jumlah total orang yang dibawa oleh keluarga Wu mungkin lebih banyak daripada keluarga Liu. Hal ini menyebabkan hati Liu Huabai sedikit tenggelam. Dengan tambahan jumlah orang ini, selain 2 aura yang membuatnya merasa sangat ketakutan, kemungkinan besar keluarga Liu tidak akan mampu bertahan hari ini tanpa bantuan Xiaoyan. Adapun apakah Xiaoyan benar-benar akan membantu, masih belum diketahui. Liu Huabai tidak bisa menahan nafas dalam hatinya. Saat Liu Huabai hendak melangkah keluar dari pintu, sebuah lengan tiba-tiba diletakkan di bahu kirinya. Ketika dia menoleh untuk melihat, dia melihat bahwa penatua pertamalah yang datang untuk bertarung meskipun dia terluka. Melihat wajahnya yang pucat, kemungkinan besar dia tidak akan bisa bertarung. Saat Liu Huabai hendak membujuknya untuk kembali, tetua pertama tiba-tiba berkata, "Kepala keluarga, tidak perlu, tidak peduli apapun.
Lelaki tua ini masih anggota klan Liu. Sekalipun aku terluka, aku harus berjuang demi klan. Setelah kejadian hari ini, lelaki tua ini mengerti bahwa apa yang dikatakan tetua itu benar. Orang tua ini memiliki otoritas yang terlalu besar. Bagaimana sebuah klan bisa menjadi sombong? Keluarga bangsawan kuno tersebut menggunakan kerendahan hati sebagai landasan keberlangsungan klan. Klan Liu saya hanyalah klan perbatasan kecil. Kualifikasi apa yang harus dimiliki untuk menjadi sombong? Jika klan Liu saya dapat bertahan hari ini, orang tua ini tidak akan lagi ikut campur dalam urusan klan lain. Semuanya terserah pada kepala klan. Kata-kata tetua pertama sangat tulus, menyebabkan Liu Huabai tidak sanggup membantahnya. Selain itu, tetua pertama saat ini sedang terluka parah. Oleh karena itu, Liu Huabai hanya bisa menganggukkan kepalanya dan setuju. Setelah itu, mereka berdua melihat di kepala klan Wu Bai, dan lelaki tua berpakaian linen. Mata tetua pertama baru saja bertemu dengan mata lelaki tua berpakaian linen itu ketika matanya tiba-tiba menyusut. Mulutnya melebar dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Butuh waktu lama kemudian sebelum dia melontarkan beberapa kata. Kamu belum mati. Senyuman kejam muncul di wajah lelaki tua berpakaian linen itu. Dia tersenyum dan membuka mulut untuk berbicara dengan tetua pertama klan Liu. Bagaimana? Apakah kamu sangat senang melihat lelaki tua itu? Benar. Orang tua itu belum mati. Bukan saja aku belum mati. Lelaki tua itu juga telah memperoleh kekuatan Dozun. Bagaimana? Apakah kamu senang mendengar kabar baik ini? Hahaha. Hati tetua pertama dan semua orang dari klan Liu bergetar ketika mereka mendengar ini. Mata mereka tiba-tiba menyusut dan wajah mereka terkejut ketika mereka melihat lelaki tua berpakaian linen itu. Kelas Dozun. Itu adalah eksistensi pamungkas yang tidak akan muncul di kota Qingyang selama 100 tahun. Begitu Dojun muncul, apa yang bisa dianggap sebagai klan Liu mereka? Kamu telah menjadi Dojun elit, lalu kenapa kamu masih berada di kota Qingyang ini? Bukankah seharusnya kamu dibawa pergi oleh orang-orang di atas? Tubuh tetua pertama bergetar ketika mendengar ini. Setelah itu, dia bertanya pada lelaki tua berpakaian linen itu dengan tidak percaya. Bersambung ke bab selanjutnya.